Kenalin, namaku Leisa Yanoli, aku dari Prodi Akuntansi. Nah, sebelumnya aku mau tanya sama kalian nih, gimana kabar kalian yang lagi di rumah aja nih? Kan sekarang lagi virus corona. Pemerintah lagi ngadain sistem di rumah aja. Pasti kalian bosen ya tiap hari di rumah aja. Paling kerjaannya cuma rebahan, rebahan, dan rebahan. Nah, daripada kalian bosen, mending kalian lihat videoku. Barangkali kalian terinspirasi karena aku di sini mau bahas tentang virus COVID-19 yang lagi nyerang beberapa negara di dunia ini. Nah, uh, virus corona ini kan udah menjadi pandemik di seluruh dunia ya. Nah, virus corona ini sendiri dia itu udah nyerang berbagai kalangan, bahkan dari bayi yang paling baru lahir pun dia sudah dinyatakan positif COVID-19. Apalagi orang tua, yang udah fisiknya lemah, yang udah punya penyakit komplikasi lain, ditambah lagi dia positif virus corona, yang dimana virus corona ini sendiri bisa menyebabkan pneumonia, yang gejalanya sendiri itu kita sesak nafas, flu dan batuk, badan kita panas. Nah, virus corona ini kan menyebarnya sangat cepat ya. Jadi dia itu menyebarkan dari satu orang lain ke orang lain tuh sangat cepat. Jadi kita sendiri gak bisa menghindarinya. Nah, tapi kita punya cara sendiri, yaitu yang diadakan pemerintah, yaitu dengan cara social distancing, pakai masker keluar rumah, kalau batuk kita pakai etika batuk, terus kita sering cuci tangan, punya gaya hidup yang bersih, terus kita tuh mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Jadi kita bisa jaga jarak satu sama lain. Apalagi kita yang punya orang tua di rumah, yang mungkin orang tua kita udah berumur 50 tahun lebih ya. Nah, umur-umur segini tuh mereka udah rentan rentan tertular. Jadi kita tuh yang sebagai anak muda harus menjaga keluarga kita, yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara kita nggak keluar-keluar, karena dengan kita keluar kita membawa virus ke rumah, apalagi kita datang ke rumah salaman ke orang tua, kita nggak cuci tangan, kita nggak bersih-bersih diri dulu, kita langsung ngomong sama orang tua, secara nggak langsung itu kita nyebarin virus itu ke orang tua kita. Lah otomatis orang tua kita yang punya daya tahan tubuh lemah, terus pasti uh, ketularan toh. Nah, makanya itu kita coba buat sementara ini nggak keluar rumah dulu, stay di rumah, stay at home. Kita cari kesibukan apapun itu di rumah. Jadi kita tuh ikut menjaga semua orang, baik diri kita sendiri, baik orang lain. Nah, kita sebagai anak muda patutnya yang punya rezeki lebih, bahkan yang bisa menghasilkan uang sendiri, kita bisa nih menyumbangkan sebagian rezeki kita, sebagian harta kita buat orang di luar sana yang mungkin maaf ekonominya lemah. Jadi mereka untuk mencari makan pun susah, apalagi ditambah corona. Jadi mereka yang biasanya maaf pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari jualan tiap hari, akhirnya mereka sepi sekarang karena orang banyak nggak keluar rumah. Nah, boleh nih kita mengamalkan harta kita, rezeki kita melalui situs-situs yang memang membantu. Contohnya kayak kita bisa, ataupun kita bisa membantu dengan turun langsung, tapi kita harus tentunya pakai masker ya, pakai perlindungan diri ya. Terus jarak kita juga harus jauh. Nah, kita di situ bisa bantu mereka. Jadi kita bisa bantu ekonomi mereka tiap hari biar mereka tuh bisa tetap makan tiap hari. Kan virus corona ini buat mereka kayak yang mereka tiap hari nggak ada virus corona makannya susah. Apalagi dapat virus corona mereka jadi tambah susah.
Nah, kita ini bisa bantu cara seperti itu. Nah, tentunya bukan pedagang kecil aja ya yang kena imbas dari corona ini. Mungkin kita semua kena imbasnya, mulai dari karyawan biasa, pengusaha-pengusaha. Jadi mereka yang berperan sebagai wirausaha, mereka bingung memutar uang, mereka bingung memutar bisnis mereka, keuangan mereka. Keuangan mereka itu benar-benar anjlok, dan akhirnya mereka mengambil tindakan dengan PHK karyawan, dan akhirnya uh, semua orang nih sebenarnya keadaannya susah semua ya, termasuk aku ya. Jadi kayak sanggupku harus potong segala macem ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, cuma dari kesadaran kita sendiri ya, kita harus ngerti nggak kita aja yang susah. Jadi kita tuh harus saling bantu satu sama lain. Jadi kita harus gotong royong gimana caranya virus ini tuh harus berhenti dari negara kita. Gimana caranya kita bisa bangkit, kita bisa pulih. Jadi virus corona ini benar-benar hilang dari Indonesia. Nah, gimana caranya ya kita bisa mengurangi lah istilahnya virus ini, yaitu dengan yang saya jelasin tadi. Terus kita juga bisa menyumbangkan uang kita tadi juga buat bantu dokter-dokter dan perawat-perawat yang udah ngerawat pasien-pasien corona di Indonesia ini, karena mereka kan kebanyakan kurang perlindungan diri ya. Mereka kurang APD, kurang masker, atau kurang sarung tangan segala macem. Nah, dengan kita mengumpulkan dana, mungkin minimal seikhlasnya ya, kalau dikumpulin se-Indonesia tuh bisa bantu mereka banget gitu loh. Jadi mereka tuh nggak perlu nangani pasien pakai perlindungan. Maaf ya, kemarin ada yang pakai jas hujan atau apapun. Kan kasihan, mereka udah bantu masyarakat Indonesia, tapi mereka harus bersentuhan langsung gitu loh. Yang mereka sendiri pun nggak mau buat bersentuhan langsung, mereka nggak mau. Tapi ya karena mereka sudah bersumpah jadi dokter, harus bantu masyarakat, jadi mereka harus tangani langsung kasus itu. Nah, kita ini bisa banget bantu mereka untuk beli APD, memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi kasus di Indonesia ini udah gimana ya, mungkin melonjak terus ya. Dari yang 1 orang waktu itu diketahui, terus sekarang bahkan udah ada 300 angka kematian di Indonesia. Bayangin, 300 orang meninggal hanya karena corona. Itu bener-bener menyedihkan banget. Nah, mungkin kita bisa saling bantunya itu kesadaran kita lah ya. Kita yang misalnya kita yang punya acara misalnya untuk 3 bulan ini, atau beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, atau apapun itu, kita punya hajatan, kita punya acara apapun, kita bisa undur acara itu sementara waktu. Karena kalau kita tetap ngadain acara itu, otomatis kita ngumpulin massa, kita ngumpulin orang banyak, dan virus ini misalnya ini ada orang yang positif corona di salah satu acara kita, pasti orang itu bakal nyebarin virus itu makin banyak ke orang banyak. Nah, makanya itu kita bisa undur acara itu sementara waktu, kita saling ngerti, kita saling support. Jadi semua permasalahan di negeri ini itu bisa selesai kalau kita punya kesadaran dari diri kita sendiri. Tapi kalau kalian egois, kalian cuma pentingin diri sendiri, kalian nggak mikirin orang lain, ya gimana ya kita mau bersih dari virus corona. Nah, mungkin ya kita dari penjelasan ini kita bisa saling bantu, saling support, sadar diri. Kita bisa jangan lupa cuci tangan, jangan lupa bersihan, gaya hidup sehat, pola hidup sehat, olahraga teratur, pakai masker kalau keluar rumah, menghindari keluar rumah. Kalau nggak perlu, kita nggak perlu keluar rumah, dan apapun itu. Sekian, terima kasih sudah nonton videonya. Bye-bye.